Oke, kita bertemu kembali di video berikutnya. Kali ini dalam penjelasan yang berikutnya masih untuk menghitung obligasi ya, yang merupakan bagian dari sekuritas ya. Kalau di video sebelumnya kita sudah menghitung nilai intrinsik. Nah, kalau sebelumnya kita sudah menghitung nilai intrinsik, kali ini kita akan menghitung nilai realnya ya, atau yield-nya, atau rates of return-nya ya. Jadi sekali lagi sebagai pengingat, tidak bosan-bosan saya ingatkan bahwa saya bagi dua dulu. Dalam materi menghitung eh, menghitung surat berharga. Surat berharga ini ada dibagi menjadi beberapa, yaitu obligasi, nanti ada saham biasa, ya, lalu ada saham preference. Kita baru masuk ke obligasi, ya. Obligasi ini pembagiannya kemarin ada dua, ya. Secara hitungan kita sudah menghitung yang satu adalah nilai intrinsik atau kemarin V, seberapa sih valuasi yang kita berikan kepada suatu obligasi. Ya, yang kedua nanti ya, sekarang maksudnya kita akan menghitung yield atau rates of return. Ya, dan berikutnya tidak bosan-bosannya saya sampaikan juga bahwa obligasi ini dibagi menjadi dua, ya, yaitu obligasi yang tidak punya jatuh tempo atau perpetual bond, tidak memiliki jatuh tempo. Yang berikutnya adalah jatuh tempo. Dengan jatuh tempo, ada jatuh temponya, ya, temponya, lalu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah non-zero coupon bond, yang B adalah zero coupon. Kalau non-zero dia ada coupon rate-nya, jadi dia membayar maturity value, pokok dan bunga. Kalau zero coupon bond tidak punya coupon rate, jadi dia hanya membayar nanti pokoknya saja. Ya, ini sudah kita laksanakan yang nomor satu. Yang nomor satu kita sudah laksanakan. Lalu kita tinggal melaksanakan menghitung yang nomor dua, ini sudah video sebelumnya. Ini ya giliran ini sekarang ya, rate of return, yield. Oke, sebelum kita masuk ke perhitungan, ada beberapa konsep dan teori yang ingin saya tekankan. Yang pertama adalah dalam perspektif, ada perspektif return dalam sekuritas, ini juga sudah saya singgung di video-video sebelumnya atau di penjelasan sebelumnya ya. V ya, notasi V adalah nilai intrinsik, nilai wajar atau nilai seharusnya dari sekuritas. Oke. Dalam rumus V, kita ketahui rumus V itu adalah I interest per KD. Ya, dalam rumus ini ada KD. Terdapat komponen return atau KD. Ya, KD ini kita ketahui sebelumnya untuk menghitung V itu adalah istilahnya apa? Required rate of return atau tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor. Tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor, sama saja. Ya. Posisi V dalam rumus itu bisa diganti dengan PO. Jadi kalau tadi V sama dengan I per KD, posisi V itu bisa diganti menjadi PO. Kalau V tadi nilai, kan kita waktu di introduction sudah kita ketahui bahwa sekuritas itu nilainya ada banyak ya, ada nilai pasar, ada nilai intrinsik kan. Kalau untuk nilai pasar, nanti notasinya bukan lagi V, tapi notasinya menjadi PO, yaitu harga pasar obligasi. Ya, dalam rumus menilai harga pasar obligasi, ya sama saja PO sama dengan I per KD. I-nya tetap interest, ya, tetapi KD-nya di sini ada konsep yang sangat berbeda. KD yang ada di rumus harga pasar itu bukan lagi required rate of return. Sekali lagi ya,
KD yang ada di rumus harga pasar di PO itu bukan lagi required rate of return, tapi KD yang di rumus ini artinya sudah return real yang diterima oleh investor. Sekali lagi, KD itu sudah return real yang sudah diterima oleh investor. Sinonimnya adalah ya return real. Orang juga bisa bilang dia yield. Ada juga dia bilang yield to maturity atau YTM. Istilah yang sering digunakan ya, yields, return rate, maturity rate. Ini KD ya, KD. Dalam perspektif depannya udah nggak bukan V lagi tapi PO. Oke. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke soal. Ya, ini adalah jenis yang tidak memiliki jatuh tempo atau perpetual bond. Kita lihat latihan soal. Anda ingin membeli obligasi dengan nilai nominal 1000 ya. Diketahui par value-nya adalah 1000. Oke, diketahui parnya 1000. Lalu kupon rate atau tingkat bunganya adalah 12% ya. Kupon rate-nya 12%. Tingkat keuntungan diharapkan sebesar 15%. Ini masih KD 15% yang diharapkan ya. Jika harga pasar obligasi 1.200, nah ini PO-nya adalah 1.200, ditanya berapa return real yang didapat investor, yang benar-benar didapat dari investor dengan obligasi dengan informasi seperti ini itu berapa sih? Ya, berapa sih? Oke. Nah, untuk mencarinya, ya, kita identifikasi dulu. Sekali lagi, ya, PO sama dengan I per KD. PO-nya sebenarnya sudah ada, I-nya belum ada tapi bisa dicari. I-nya kan coupon rate dikali nilai nominal. Ya, ini. 120. Nah, KD-nya ini yang akan kita cari. Jadi, menggunakan rumus ini sekali lagi, PO per KD. PO-nya sudah ada, dimasukkan, PO-nya adalah 1.200. I-nya dicari dulu, menggunakan seperti ini. Ya, KD-nya yang kita cari. KD berapa? KD berarti ya tinggal ini dibolak-balik rumusnya aja. Ya, kan kita bisa tahu ya. 2 sama dengan 6 bagi 3. 3 berapa? 3 itu 6 bagi 2. Berarti 120 dibagi 1.200. Didapatlah 0,1 atau 10%. Sederhana sekali ya. Jadi, keuntungan yang didapatkan, return real atau yield atau rates of return dari pemegang obligasi ini dengan informasi ini adalah 10%. Kita sudah bisa menghitung yang jenis pertama, yield untuk jenis pertama. Yield untuk jenis pertama. Oke. Berikutnya, sekarang yield yang jenis kedua. Sudah masuk ke yang jatuh tempo. Jatuh tempo tapi non-zero coupon bond. Ya, jatuh tempo tapi yang zero coupon bond. Soalnya seperti apa? Anda ingin membeli obligasi non-zero coupon bond dengan nominal 1000 dan coupon rate 12%, KD-nya atau required rate of return yang disyaratkan ada 15%, yang diharapkan 15%, jatuh tempo 4 tahun. Jika harga pasar obligasi 1.200, nah ini sudah ada PO. PO 1.200. Berapa return real?
Ya, YTM-nya berapa? Ya. Bagaimana cara mencarinya? Nah, yang ini kita harus memiliki, yang ini ya, kita harus memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Kenapa? Karena cara mencarinya agak panjang. Kita lihat ya. Bagaimana cara mencarinya? Langkah pertama, ini rumus yang tadi. Rumus mencari nilai intrinsik, tetapi V-nya diganti menjadi PO. Ya, coba dilihat catatan-catatan sebelumnya. Ini rumus yang tadi nih. Rumus yang tadi. Tinggal ini rumus mencari nilai intrinsik. Nilai intrinsik tapi V-nya diganti PO. Oke. Nah, coba sekarang lihat ya. Informasi yang sudah ada kita masukkan ke rumus ini. PO sudah ada belum? Sudah. Berapa? 1.200. I-nya sudah belum? Ya memang harus kita cari. Itu sudah ada ya. I-nya adalah CR kali nominal kan? 12% dikali 1.000. 120. Udah, kita masukkan. Present factor, intercept factor, N-nya sudah ada belum? Ada, N-nya 4. Tapi KD-nya belum ada. Ingat, KD di sini bukan required return. Ya, tapi KD di sini adalah apa? Return real atau YTM yang kita cari, yang akan kita tanyakan. Kenapa kok bukan return required of return lagi? Ingat, di sini bukan V lagi, di sini sudah PO, sudah price, harga pasar. Oke, lanjut. Maturity value-nya sudah ada? Ada. Ya, nilai nominal atau nilai parnya 1.000. Ini KD-nya juga kita cari. Ya, TM-nya. N-nya 4. Ya, sudah ada. Nah, untuk mencari KD ini, ya, untuk mencari KD ini, atau yields atau YTM itu, pertama kita akan menggunakan approximate YTM dengan cara interpolasi. Ini sudah mau langkah kedua nih. Inilah rumusnya. Approximate itu apa tuh? Approximate itu kira-kira. Ya. Gampangnya kira-kira itu ada di angka berapa sih? Ini akan langkah kedua. Ya. Jadi langkah pertama ini sudah kita masukkan semua di sini. Yang langkah kedua kita akan mencari approximate YTM. Kira-kira yield-nya itu berapa sih dengan rumus ini? Ya. Oke, pelan-pelan kita masukkan saja ya nilai-nilai yang sudah ada di rumus approximate YTM. I-nya berapa sudah tadi kita cari? I-nya adalah 120. Maturity value-nya sudah ada berapa? 1.000. PO-nya berapa? Sudah ada 1.200. N-nya berapa? N-nya 4. Ya. Yang lainnya juga sama. Nah, yang perlu hati-hati adalah yang di atas itu kurang, yang di bawah itu tambah. Tapi nanti kan saudara nanti open book ya kalau ujian, jadi nggak masalah. Ya kalau sudah dimasukkan informasi-informasinya, ya masukkan info-info yang ada di soal, nanti jadinya seperti ini. Ya teman-teman nanti tinggal cari di kalkulator dan dapatlah approximate YTM-nya adalah 6,36%. Sudah dapat ini Pak? Belum. Ini baru kira-kira. Plus minus kira-kira 6,36%. Kalau saudara ya ujian baru nyampe sini nilainya baru setengahnya. Kenapa ya? Karena memang belum masuk, belum ketemu. Nah, apa fungsi 6,36% ini? Gunakan angka 6,36% ini sebagai patokan untuk melakukan interpolasi. Sekali lagi, gunakan angka 6,36% ini sebagai patokan untuk melakukan interpolasi. Interpolasi itu apa sih sebenarnya? Interpolasi itu adalah
coba-coba. Ya, gampangannya. Trial and error. Trial and error. Ya. Catatan penting. Untuk memulai interpolasi, dibutuhkan 2 angka ya, untuk trial and error. 1 angka di atas 6,36%, 1 angka di bawah 6,36%. Kenapa? Karena dia mesti angkanya between itu, di antara itu. Ya, jadi kalau sudah dapat approximate YTM, carilah 1 angka di atas approximate YTM dan 1 angka di bawah approximate YTM. Berapa? Kita lihat langkah berikutnya. Trial and error-nya. Kan dia butuh apa tadi? Butuh di bawah 6,36%. Ya, cari aja 5%. Jika, nah ini pertama. Jika KD yield-nya 5% di bawah angka patokan tadi, maka ini dimasukkan ke rumus yang tadi. Ini rumus yang tadi nih. Rumus yang ini, tapi KD-nya sudah dapat jika yang pertama 5%. Ya. Rumus yang ini 5%. Ya, masukkan semuanya, cari di tabel, dapatlah angka. Kalau KD-nya 5%, price-nya itu segini. Harga pasarnya segini. Nah, satu lagi kan, butuh di atas 6,36%. Kalau ini tadi 5%, ini kita ambil 7%. Jika KD 7%, ya, di atas angka patokan, nah tinggal kita masukkan di KD-nya, kita cari di tabel, PVIVA untuk 7% dan N4, dan PVIF untuk 7% dan N4. Dapatlah PO-nya segini. Kalau KD yield-nya 7%, berarti harga pasarnya 1.169. Kalau ini, kalau 5%, 1.248. Oke, sekarang kita langkah ketiga, interpolasi. Bagaimana langkah ketiga? Kan kita mau cari, tetap mau cari yield-nya kan? Berapa tuh yield-nya? Kita kasih garis pembantu. Ya, ingat dia between angka-angka yang 5% dan 7% ya. Kalau 5%, ya PO-nya segini. Kalau yield-nya 5%, PO-nya segini. Kalau yield-nya 7%, PO-nya segini. 1.169. Nah, sekarang kalau PO-nya 1.200, kenapa 1.200, Pak? Ini kan di soal. Dari soal kan didapatkan PO 1.200 kan. Ya. Kalau PO-nya kalau PO-nya 1.200, KD-nya berapa? Yield-nya berapa? Karena ini yang akan kita diminta cari kan. Di soal tuh lihat berapa return real-nya. Yield-nya berapa ini? YTM-nya berapa? Kalau tadi kan baru approximate. Ya, kita interpolasi. Kita buat seperti ini. Ya, KD di atasnya, ini kenapa 0,05? Karena ini 5%. Ini kenapa 0,07? Berarti ini 7%. Kalau 0,05%, harganya segini. Kalau 7%, harganya segini. Kalau KD-nya, kalau 1.200 berapa? Ini kita nggak tahu. Ya, sekarang kita ingin cara interpolasi seperti apa ini? Jarak 0,05 atau 5% ke KD kan nggak tahu, karena KD-nya masih belum tahu. Jarak 0,05 ke 0,07 ini kan 2%. Ini selisihnya. Selisihnya belum tahu. Nah, ini juga kita cari. Selisihnya untuk 1.200 ke 1.248,21 adalah 48,21. Selisih di antara 1.248,21 dan 1.169,36 itu 78,85. Ya, nilai angka merah itu menunjukkan selisihnya. Ya, nih. Nilai angka merah itu menunjukkan selisihnya. Lalu kita cari ke sini. X per 0,02, X per 0,02
sama dengan 48,21 per 78,85. Nah, tinggal kita cari X-nya, kita kali silang aja. 78,85X sama dengan, nah ini dapat dari mana? 0,9642. Ini dapat dari 0,02 dikali 48,21. Ya, untuk cari X tinggal dibagi kan, 0,9642 per 78,85. Ini dapat dari mana sih? 9642 dibagi 78,85. Dapatlah 0,01222 atau 1,22%. Langkah 4 yang terakhir, menghitung KD-nya atau Y-nya atau YTM-nya. Ya, KD-nya tadi kan di atas 5%. Ini berapa sih? Ya, ini berapa sih? Ya, berarti tinggal ditambahkan aja 5% ditambah X-nya tadi. Ya, 0,05 ya, 0,05 ditambah dapat X-nya tadi, jadinya 0,0622 atau 6,22%. Inilah angka YTM-nya. Ya, jadi YTM-nya ini berapa? YTM-nya setelah melalui perjalanan panjang ya 6,22%. Ya, panjang sekali memang langkahnya. Ya, tapi nggak masalah karena open book. Nggak masalah. Oke. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, tetap semangat. Tadi kita sudah menghitung untuk yang yield ya, return real untuk non zero coupon bond. Ya, rumus yang sama digunakan, hanya beda PO-nya. V diganti PO. Ya, itu langkah yang paling pertama. Oke, berikutnya. Kalau tadi yang kedua, ini yang terakhir nih. Kita ingin menghitung yield ya atau return real untuk zero coupon bond. Ya, zero coupon bond. Kita lihat latihan soalnya ya. Sebuah perusahaan mengeluarkan zero coupon bond dengan nominal 1.000, jatuh temponya 4 tahun. Jika investor mencatatkan return 5% KD-nya, ya, dan harga pasarnya Rp925 PO-nya, berapa yield-nya? Ya, YTM-nya berapa? Oke, YTM-nya berapa? Oke, sekarang dengan rumus yang sama, ini langkah yang pertama dengan rumus yang sama. Ya, ini adalah rumus yang sama ketika teman-teman menghitung nilai intrinsik kan, MV, PV, IF, KD, N. Ya kan? Bedanya hanya sekali lagi V-nya ya diganti PO. Otomatis nanti arti KD ya, KD itu langsung memiliki makna yang berbeda. KD yang di sini akan berbeda dengan KD di sini. Ini KD-nya V itu adalah required return. Saya nggak bosan-bosan ngulangnya. KD di sini adalah yield yang kita cari. Oke. Ini yang angka yang sudah ada di soal dimasukkan ke rumus ini, PO-nya sudah ada. Maturity value-nya sudah ada. KD-nya belum ada yang akan kita cari yield-nya. Ya. N-nya sudah ada. Sekarang sama. Ya, sekarang sama. Kita akan ya, ini ya, catatan untuk interpolasi, kita tetap menggunakan interpolasi. Catatannya apa? Dibutuhkan dua angka yang memiliki nilai di atas di bawah nilai pasar 925 dengan cara trial and error, coba-coba. Ya. Oke. Kalau KD-nya 1%, jadi benar-benar dicoba-coba. KD-nya 1% berapa? Kita lihat ya, kalau KD 1% dimasukkan ke sini, kita cari di tabel, ternyata 960. 960 itu di atas atau di bawah harga pasar yang di sini? Di atas. Oke, kita dapat yang di atas. Kalau 2%, kita masukkan KD-nya di sini, kita cari di tabel. 1000 kali hasil tabel ini adalah 923. Ternyata juga sudah di bawah harga pasar. Jadi kita sudah mendapatkan
angka persentase yang membuat harga pasarnya itu di atas dan di bawah harga pasar soal. Ya, Pak, untuk memulai memasukkan ini, angka ini berapa? Sekali lagi, trial and error, coba-coba aja. Mulai itu dari ini, saya mulai dari 1%, terus naik ke 2%. Nah, logikanya, semakin tinggi KD, maka harga pasar semakin turun. Bukan turun, semakin kecil. Ya, dilihat ya. Nih, 1% itu dapat harga pasarnya 1960. Dan kalau 2%, ya return dengan 2%, harga pasarnya di bawah. Menurun dia. Oke. Berikutnya, sama seperti tadi, kita akan mulai interpolasi dengan apa? Dengan garis. Ya, dengan garis. Oke, dengan garis. Kita taruh 1% di sini. Ya, kalau KD-nya 1%, dapat PO-nya segini. Kalau KD-nya return yield-nya 2%, dapat PO-nya segini. Nah, ini kan di antaranya, di tengah-tengah. Berarti kalau untuk PO segini, 925, KD-nya berapa sih? Gitu ya. Nah, terus ke bawah. Ya, terus ke bawah. Sama seperti tadi, kita buat kayak gini. Kalau 0,01 ini 1% maksudnya, dipastikan jadikan desimal. Ini. Kalau 2%, ya. Nah, kalau 925 berapa? Ingat, nilai angka merah menunjukkan selisih ya. Angka merah menunjukkan selisihnya. X itu belum ketahuan. Kenapa? Karena KD-nya kita belum tahu. 0,02 atau 2%. Selisihnya dengan 1% ya 1%. Ya. Terus ini tinggal dikurangkan. Ya, selisih besar dan selisih kecilnya bisa dikurangi. Oke, ini dikurangi. Kita susun seperti ini. Lalu dari sini kita masuk ke atas persamaan. Ya, X sama dengan, X per 0,01. X per 0,01. Ini saya ganti pakai tinta aja. Ya. X per 0,01 sama dengan 45,98 per 37,13. Ya. Kenapa ini langsung dapat ya, tinggal gampang ya. 37,13X sama dengan 45,98 dikali 0,01. Nah, seperti tadi ya. Nanti tinggal dicari X-nya, nanti dapatnya berapa? 0,00969 atau 0,96% atau 0,97%. Itu baru X-nya, bukan yield-nya. Karena yield-nya harus kita tambahkan. Kan di sini selisihnya berapa? Kan di antara 1 sama 2. Di antara 1% sama 2%. Ini kita tambahkan dengan X-nya. Berarti kita tambah dengan 0,97. Berarti KD-nya atau yield-nya adalah 1% tambah X. Ya, 0,01 tambah 0,00969 atau 0,016999. Jadilah KD-nya ini. Di sini 1,96%. Ya, itu adalah akhir dari penghitungan sekuritas berbentuk obligasi. Kita sudah menghitung dua hal. Ya, kita sudah menghitung dua hal. Yang pertama kita sudah menghitung nilai intrinsik. Ya, yang kedua kita sudah menghitung KD real yield. Ini berhubungan dengan nilai pasar. Ini berhubungan dengan nilai pasar. Ya, pertemuan berikutnya kita akan masuk ke sini. Ya, sebelum ke yield ya, tapi kita masuk nilai intrinsik untuk saham preferen. Lalu nilai intrinsik untuk saham biasa. Berikutnya kita berhubungan dengan nilai pasar, saham preferen, dan saham biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.